Tidak terbayang dalam pikiran, belum terpandang di mata insan. Halus cerita sang bidadari, mesti perak ia sendiri. Ya Allah ya Saidi, irama zikir sepanjang waktu, tenang mengalir sungainya madu, rindang di darat tidak berduri, suci harumnya dah abadi. Ya Allah ya Saidi, mimpi bila terjaga. Ya Allah ya Saidi, keuntungan bunga bermusim tiba, taman kencana buminya perak, bila pohonan iring menyanyi, daun-daunan iring menari. Ya Allah ya Saidi, betapa nikmat di alam sana, selama hayat muda mulia, kurnia Tuhan tidak terpuji. Engkau alami cici harumnya. Ya Allah ya Saidi, umpama kedai mimpi bila terjaga. Ya Allah ya Saidi, tidak terbayang dalam pikiran, belum terpandang di mata insan. Halus cerita sang bidadari, mesti perak ia sendiri. Ya Allah ya Saidi, irama zikir sepanjang waktu, tenang mengalir sungainya madu, rindang di darat tidak berduri, suci harumnya dah abadi. Ya Allah ya Saidi, hidup umpama bukan mimpi bila terjaga. Ya Allah ya Saidi, hidup umpama bukan mimpi bila terjaga. Ya Allah ya Saidi. Sinta Ayu, luar biasa sekali. Halo, apa kabar Sinta? Alhamdulillah baik. Baik ya. Mbak Fani. Gimana puasanya, lancar? Alhamdulillah lancar. Lancar ya. Oke, sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk Sinta. Terima kasih. Baik, terima kasih. Hadirin yang ada di studio dan juga pemirsa yang ada di rumah, senang sekali saya Fani Sutrisna kembali menjumpai Anda di program Semanggi. Dan hari ini kita akan membahas tentang sesuatu yang sangat menarik. Kita tahu bahwa sumber daya manusia merupakan sebuah aset yang penting yang perlu dimiliki di dalam sebuah negara. Dan pada sore hari ini kita akan tahu seperti apa kualitas sumber daya manusia kita saat ini dan seberapa besar komitmen pemerintah untuk mengembangkan dan juga meningkatkan sumber daya manusia itu di topik kita, yaitu pengembangan sumber daya manusia. Dan untuk itu kita panggilkan narasumber kita. Yang pertama ada Dr. Andes H. Sahudi MPD selaku Kadin Pendidikan Kota Surabaya. Kita persilahkan Bapak Sahudi.
Dan selanjutnya bintang tamu kita sore hari ini Bapak Profesor Dr. Haryono Siono selaku Wakil Ketua dari Yayasan Tanda Mandiri. Silahkan Bapak. Baik, Bapak Haryono Siono, silahkan Pak. Senang sekali ketemu Bapak lagi ya. Ya, sore hari ini seperti yang tadi sudah saya kemukakan, hadirin dan juga pemirsa, kita akan membahas tentang pengembangan sumber daya manusia. Tapi sebelumnya mumpung ada Bapak Haryono Siono di sini, saya mau tanya, menurut data terakhir ya Pak ya, sebenarnya kualitas SDM kita saat ini itu seperti apa sih Pak? Dilihat dari urutan-urutan dunia, Mbak Fani, saya kira kita cukup prihatin. Kita tidak pernah berada di urutan nomor di bawah angka 100. Artinya begitu rendahnya sehingga dalam suasana bulan suci Ramadan ini barangkali sebelum kita cerita panjang lebar kita sapalah para penonton TV yang setia dan kita sangat gembira bisa kembali ke Surabaya, terutama dengan Pak Saudi, karena Pak Saudi ini saya kenal sebagai kepala SMA 15 di Surabaya. Dan sekarang menjadi kepala dinas pendidikan di Kota Madya Surabaya. Kalau gitu nanti kita bisa bertanya banyak ke Bapak. Banyak. Jadi kita tidak usah mikir di dunia lah. Karena nomornya urutan itu sudah nomor 111, 112. Baik, karena kalau kita bicara soal sumber daya manusia pasti kita akan berbicara soal pendidikan ya Pak ya. Baik, tapi sebelumnya kita akan saksikan dulu visual berikut ini. Menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional menjadi harapan pemerintah ke depan agar kehidupan bangsa ini berlangsung dengan baik. Berbagai upaya dilakukan, mulai program pendidikan dasar 9 tahun hingga pemberian biaya operasional sekolah. Sementara itu, sekolah yang menjadi ujung tombak dalam mencetak sumber daya manusia juga terus berbenah dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan tambahan, bahkan ada pula yang full day school. Bagi yang ingin mengkhususkan diri dengan keterampilan tertentu, sekolah formal seperti SMK juga menjadi tumpuan siswa dengan harapan bisa langsung bekerja. Seperti halnya SMKN 6 Surabaya dengan jurusan Tata Boga, Tata Busana, Tata Kecantikan, dan Akomodasi Perhotelan. Siswa SMKN 6 Surabaya dalam mempraktekkan teorinya juga menerima berbagai pesanan dari luar, dan ini mempunyai nilai tambah tersendiri bagi siswa. Motivasi saya untuk masuk SMK Negeri 6, saya ingin mendapatkan pelajaran tentang membuat sebuah busana yang sebuah busana jadi. Sama dengan SMKN 6, SMKN 5 Surabaya juga berusaha memberi nilai plus bagi siswa melalui 7 jurusan yang dimiliki, yaitu bangunan, elektro, listrik industri, mesin perkakas, mekanik otomotif, kimia industri, dan analis kimia. Dengan 70% praktek, siswanya juga menerima berbagai pesanan dari masyarakat. Di sini saya tidak hanya mendapatkan pendidikan formal, pendidikan praktek kasar seperti kayu, batu, dan lain-lain, tapi saya juga mendapatkan pendidikan gambar manual dan gambar AutoCAD. Banyak memang pilihan untuk masyarakat meningkatkan kemampuan diri sendiri, namun tugas pemerintah menata semua pembangunan pendidikan. Pendidikan yang menjadi prioritas teratas hendaknya memiliki perencanaan dan program yang lebih baik melalui jenjang sekolah dengan kurikulum dan guru yang berkualitas dalam menciptakan tenaga kerja siap pakai. Baik, tadi sudah kita saksikan bersama-sama visualnya ya Pak ya. Ada tanggapan mungkin Bapak Saudi? Ya, kita melihat kan di sekolah-sekolah di Surabaya itu kan ada beberapa macam ya. Ada sekolah SMA, kemudian ada juga SMK, dan ada sanawiyah ya, yang berkedok agama. Nah, ini perlu diketahui bahwa SMK ini arahnya kepada gimana masuk dunia kerja. Dan saya kira ini sangat tepat sekali dengan adanya beberapa pengangguran yang cukup banyak ya sekarang ini. Sehingga mungkin perlu ada penularan pada sekolah-sekolah SMA di Surabaya. Karena kita melihat bahwa di SMA ini ternyata meskipun di dalam kurikulumnya itu
untuk melanjutkan perguruan tinggi, ternyata ada hampir 20% yang tidak melanjutkan. Sehingga di sini kalau andai kata tidak beri satu kompetensi yang siap bekerja, sama dengan kita mencetak ya pengangguran Biasanya yang alasannya bertambah. mereka tidak melanjutkan dari SMA ke perguruan tinggi itu apakah alasan biaya atau ada alasan yang lain, Pak? Ya banyak faktor ya, tapi yang paling dominan nampaknya dari sisi biaya. Seperti itu. Nah, kalau kita bicara soal program dari pemerintah ya untuk Kota Surabaya ini untuk pengembangan sumber daya manusia, kira-kira program-program yang ada itu apa saja sih, Pak? Iya, cukup banyak sekali yang dilakukan oleh pemerintah Surabaya. Ada dua yang perlu kita ketahui. Yang pertama melalui jalur formal, ya, artinya melalui sekolah-sekolah. Kemudian yang kedua melalui jalur non formal. Nah, melalui jalur formal ini kita melihat bahwa SMK merupakan salah satu alternatif yang paling cocok ya dalam rangka untuk pengembangan SDM ke depan. Cuman persoalannya adalah masih ada image dari masyarakat bahwa SMK itu dinomorduakan. Ini sayangnya di situ, sehingga mereka para masyarakat ini banyak lebih seneng anak-anak itu sekolah di SMA. Nah, padahal di sana itu porsinya adalah untuk melanjutkan perguruan tinggi lah. Oleh karena itu kita ke depan akan mengembangkan juga anak-anak yang tidak melanjutkan khusus dari SMA ini akan kita beri keterampilan khusus. Kita bekerjasama dengan Bapak Profesor kita ini dari Damandiri yang disebut dengan Life Skill Program. Bisa dijelaskan Pak Haryono seperti apa itu programnya? Begini, dengan Pak Saudi dan dengan SMA di Surabaya ini, kita ingin menularkan apa yang kita lihat tadi di dalam SMK, di mana anak-anak itu mendapatkan semacam pendidikan keterampilan, life skills. Life skills ini ada tadi kita lihat tata boga, ada kita lihat bikin meja dan sebagainya. Di Surabaya kita ambil 2 SMA, yaitu SMA 15 yang dulu kepala sekolahnya Pak Saudi ini. Di situ kita mengadakan penelitian dengan beliau pada waktu masih menjadi kepala SMA. Ternyata dari 200 kelas 3, ada kira-kira 40 sampai 50 anak. Rata-rata setiap tahun tidak bisa melanjutkan ke pendidikan tinggi. Karena orang tuanya kurang dengan mampu. alasan biaya dan lain-lain ya. Dan lain-lain. Sehingga mereka itu sekarang mulai kita latih dengan keterampilan. Keterampilan dan secara ideal kita titipkan pada usaha-usaha di sekitar sekolah. Kita biayai penitipannya melalui Bank Jatim yang kepala perwakilannya ada juga di sini. Kemudian di titipan-titipan itu mereka belajar usaha. Di sekolah belajar usaha, di titipan belajar usaha. Sehingga kalau lulus nanti, dia lulus SMA, tidak bisa melanjutkan, tetapi mempunyai keterampilan. Dan kalau ini kita teruskan terus, sementara 2 nanti akan lebih lagi. Betul. Tahun depan 2 lagi, sehingga nanti setelah sekian tahun banyak SMA di Surabaya ini, dan mudah-mudahan tahun depan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat mengambil alih program yang sekarang disponsori oleh Yayasan Damandiri. Baik. Wah, sangat luar biasa sekali ya. Tapi kalau kita bicara soal pengembangan sumber daya manusia ini pada gilirannya apakah bisa mengentaskan kemiskinan kalau menurut Bapak? Silakan Pak Saudi. Jadi kan begini ya, seperti yang disampaikan oleh Bapak Profesor tadi, bahwa kalau bisa dikembangkan secara maksimal dan kemudian tidak lanjut oleh pemerintah, bahkan perlu diketahui bahwa pemerintah Kota Surabaya juga concern terhadap itu. Jadi mungkin pilot project yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Profesor ini dalam posisi sebagai Yayasan Damandiri, saya kira ini akan kita lanjutkan. Sehingga dengan demikian saya pikir kalau ini nanti untuk seluruh SMA yang sebenarnya image disenangi oleh anak dan kutip ya, maka saya yakin bahwa justru akan bisa memberikan satu dampak yang sangat positif, karena itu memberikan keterampilan kerja sekaligus juga bagaimana menjadi seorang pengusaha. Nah, apalagi nanti tidak lanjut dalam bentuk diberi dana pinjaman ya Pak Profesor ya, sehingga mereka bisa usaha sendiri. Saya yakin dengan cara begitu nanti justru akan mengurangi kemiskinan secara pelan-pelan ya. gitu otomatis. Gitu. Ya, kalau kualitas SDM kita meningkat, otomatis kesejahteraan juga akan meningkat ya. Betul. Baik, tadi kita sudah bicara soal yang formal ya, sekarang kita akan bicara soal yang informal, tapi sebelumnya kita saksikan dulu visual yang berikut ini.
Cacat tubuh tidak menjadi kendala untuk berkarya, layaknya orang normal jika diberi kesempatan dan dipercaya untuk melakukannya. Demikian disampaikan Titik Winarti ketika menerima penghargaan International Year of Microcredit 2005 dari PBB untuk pengusaha mikro di Amerika beberapa waktu lalu. Titik Winarti warga Surabaya yang hanya tamatan SMA ini merupakan wanita pertama dari Indonesia yang berhak menerima penghargaan tersebut. Melalui proses panjang, Titik Winarti dengan tiara handicraftnya berhasil menyisihkan 8 negara yang ikut dalam kompetisi tersebut. Salah satu kriteria penilaian selain konsisten memperkerjakan 70 tenaga kerja cacat fisik, juga membuka peluang bagi mereka untuk berusaha sendiri tanpa bergantung kepada orang lain. Menurutnya, masyarakat bahkan pemerintah selalu memberi penilaian yang kurang terhadap para penyandang cacat fisik. Awalnya memang masih terdapat kendala, namun dengan ketekunan dan semangat tinggi, para penyandang cacat fisik tersebut dapat menunjukkan hasil yang maksimal, bukan hanya menjadi pembuat sapu atau keset, tetapi bisa menghasilkan aksesoris untuk kelengkapan kebutuhan rumah tangga atau busana. Saya merekrut anak-anak penyandang cacat karena anak-anak ini ternyata punya motivasi yang tinggi, punya keinginan yang besar untuk satu karya. Mereka berpandangan bahwa di mana saya bisa dapat kesempatan, di mana saya bisa bertemu dengan pihak-pihak yang berkenan dan tidak memanfaatkan. Karena selama ini banyak pihak-pihak yang memanfaatkan keberadaan mereka sehingga upaya mereka sering tidak terlihat. Dengan mengambil tenaga kerja cacat fisik dari Panti Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Suryatama dan beberapa panti sosial bina remaja di Jawa Timur, Titik Winarti memiliki cita-cita kecil, memperlebar usahanya dan bisa menampung lebih banyak tenaga kerja cacat fisik. Titik juga meminta perhatian pemerintah diberi kemudahan akses keuangan, karena menurutnya selama ini akses keuangan hanya bisa diberikan oleh orang-orang yang lebih dekat atau kenal dengan pemberi kebijakan. Baik, ternyata luar biasa sekali ya, tenaga cacat pun bisa seperti itu ya. Ada tanggapan mungkin, Bapak? Mbak Fani, barangkali kalau TV kita sorotkan ke belakang, Ibu Titi itu kebetulan berada bersama-sama kita. Iya, betul sekali, ada Ibu Titi ya. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Titi itu. Iya, luar biasa sekali ya ternyata ya. Jadi ini adalah program yang sangat manusiawi. Sekarang baru muncul satu titik di Surabaya ini. Dalam waktu yang akan datang, bersama-sama dengan Kepala Dinas, juga Kepala Dinas Sosial dan sebagainya, Yayasan Mandiri maupun Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial akan lebih banyak mencari titik-titik yang semacam itu. Titik-titik semacam ini adalah seakan-akan satu ratna mutu manikam yang masih tersembunyi. Karena manusia-manusia yang seperti itu tidak seharusnya disisihkan. Lembaga Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial yang mempunyai lembaga-lembaga pada tingkat kabupaten, tingkat provinsi. Di programnya di masa yang akan datang akan mencoba mengajak masyarakat makin peduli terhadap anak bangsa, termasuk mereka yang cacat seperti ini. Mereka tidak saja akan mendapatkan pelatihan di masing-masing kabupatennya bersama-sama dengan pemerintah daerah, bahkan dengan Menteri Sosial. Saya telah berusaha untuk mengadakan semacam kerjasama dengan Menteri Pendidikan Nasional, di mana anak-anak cacat itu tidak harus berlatih di tempat-tempat yang tidak karu-karuan, tetapi sore hari pada waktu sekolah SMA, sekolah SMP tidak dipakai untuk kegiatan belajar mengajar biasa, anak-anak cacat itu bisa mempergunakan salah satu atau dua ruangan kelas untuk berlatih. Dan mereka akan dilatih masalah-masalah keterampilan dengan meminjam ahli-ahli yang memang terampil. Terampil bikin meja, terampil bikin kursi, terampil bikin kue. Dan selanjutnya kita titipkan pada usaha-usaha di sekitar, di kampung sekitarnya. Dan kita sertai dengan modal usaha. Sehingga akhirnya mereka nanti bisa menjadi mitra atau partner dari pengusaha yang ada.
Kalau sudah pinter seperti apa yang dikerjakan Ibu Titi, sekarang ini dikerjakan di wilayah kerjaan beliau. Nanti akhirnya bisa bekerja sendiri-sendiri, mempunyai usaha di rumah masing-masing dan hasilnya dikumpulkan, kemudian dijual bersama. Begitu. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Titi yang sangat luar biasa sekali dan memang muncul dari niat yang mulia ya pastinya. Betul, ya betul. hal tersebut ya. Ya kalau kita kembali lagi ke sumber daya manusia ya, tadi kita sudah bicara soal yang formal, program-program pemerintah. Kalau untuk yang non formalnya itu seperti apa? Seperti misalnya apakah masyarakat itu bisa mendapatkan akses untuk mendapatkan informasi dengan baik, karena kan wawasan itu juga termasuk hal yang penting ya untuk pengembangan sumber daya manusia ini dan lain-lain. Pelatihan-pelatihan mungkin apakah sudah dilakukan? Jadi kan begini ya, di samping pendidikan ini ada pendidikan yang formal, artinya diselenggarakan secara di sekolah-sekolah ada syarat-syarat tertentu yang besar ijazah. Tetapi juga pendidikan itu ada yang dilakukan secara non formal. Dalam hal ini yang ditangani yang disebut dengan pendidikan luar sekolah. Jadi kita punya program luar sekolah itu menangani bagaimana memberikan keterampilan kepada masyarakat, khususnya masyarakat ini putus sekolah, masyarakat yang barangkali sudah sekolah, sudah lulus ternyata nganggur, itu ditangani oleh pendidikan luar sekolah. Dan di sini sudah kita melaksanakan pelatihan-pelatihan dalam bentuk bahwa anak-anak ini kita coba kita berikan satu kegiatan. Di situ kita bersama dengan beberapa usaha, misalnya usaha salon, ya, kemudian usaha keterampilan yang lain, ya, dan itu berstandar yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan, sehingga dengan demikian nanti kita berharap bahwa semakin banyak usaha-usaha semacam itu, maka pengangguran-pengangguran itu bisa kita rekrut untuk dilatih, sehingga dengan demikian mereka punya keterampilan bisa usaha sendiri gitu. Baik, kalau menurut Bapak Haryono Siono sebenarnya mungkin nggak sih kita memiliki sumber daya manusia yang bertaraf global, dalam arti mampu menghadapi tantangan-tantangan era globalisasi, bisa bersaing gitu Pak ya? Mbak Fani, kita harus punya harapan sangat besar, punya pikiran besar bahwa bangsa Indonesia ini bisa. Oleh karena bangsa Indonesia ini tidak saja jumlahnya lebih dari 220 juta, tetapi bangsa Indonesia ini ternyata juga mempunyai otak-otak yang encer. Pada tahun-tahun 70-80 bangsa Indonesia ini ikut membangun berbagai perguruan tinggi di Malaysia, menjadi dosen di sana. Bahkan juga banyak tenaga kita bekerja di PBB, bekerja di Swiss, di juga UN, BODIS, atau lembaga-lembaga PBB yang ada di sana. Jadi kita bisa memang melalui pendidikan, pendidikan formal dan pendidikan non formal. Dan gitu ya, Pak, ya. ada satu syarat memang, harus rajin dan harus ulet. Gitu ya. Kalau rajin dan ulet, Ya. dengan restu dan dengan segala ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti kita bisa. Harus punya keinginan belajar terus-menerus ya Pak ya, itu juga yang Persis, penting ya. persis, Baik, dan Pak. kita berikan kesempatan untuk pemirsa yang sudah ada di line telepon. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini Bapak? Dengan Pak Toto. Bapak Toto? Tommy. Oh, Bapak Tommy, di mana Pak Tommy Tommy? yang Nusa Kambangan bukan? Oh. Bapak Tommy di mana Bapak Tommy? Saya penduduk Malang tapi saya saat ini ada di Surabaya. Oke, baik. Silahkan Pak Tommy langsung. Assalamualaikum Pak Profesor. Assalamualaikum Pak Tommy. Nanti konber datang Pacitan. Sedang di Surabaya Pak. Iya. Selamat Pak untuk kepeduliannya di dunia pendidikan. Kami mau tanya alamat dari Yayasan Dana Mandiri Pak. Oh, Alamat dari Yayasan Dana Mandiri ya? Terus kemudian kami punya sahabat di Malang. Saya diajak untuk mengentas atau mengajak anak-anak yang punya skill, anak-anak jalanan anjal, yaitu khusus di bengkel-bengkelan Pak. Kepeduliannya tinggi dia, yaitu di dekatnya stasiun kereta api Kota Baru. Menaiki panjenengan Bapak Profesor silaturahmi datang Malang, menika sebelah kidulipun stasiun kereta api Kota Baru wonten bengkel namanya Mas Bago. Itu mengentas anak-anak jalanan, pengamen-pengamen dididik untuk. Oke, baik. Itu saja Bapak. Tinggal 1 menit untuk menjadi terus namun terbentuk modalan Pak Profesor.
Oke, baik. Ya, terima kasih. Selamat sore Bapak. Silakan Mbak Haryono. Terima kasih. Ini adalah usaha mulia. Yayasan Dam Mandiri tidak perlu diketahui alamatnya di Jakarta karena banyak sahabat Yayasan Dam Mandiri yang ada di Jawa Timur ini. Utamanya di Bank Jawa Timur, juga di Bank Bukopin. Jadi kalau ada memang keperluan-keperluan atau usaha-usaha seperti bengkel Bagong yang diusahakan Pak Tommy tadi dan kekurangan modal, bisa dengan mudah gabung dengan apa yang ada di Bank Jatim atau Bank Bukopin. Dana dari Yayasan Dam Mandiri telah dilimpahkan ke bank-bank itu. Jadi tidak harus memakai persetujuan saya di kantor pusat di Jakarta, tapi cukup dengan bank-bank yang ada. Prinsipnya adalah bahwa apa yang disampaikan kepada mereka itu bukan sebagai hibah, bukan sebagai pemberian, tetapi sebagai pinjaman yang prosedurnya diatur begitu rupa sehingga memang hanya keluarga yang kurang mampu itu yang diberikan kesempatan. Seperti itu ya, tapi memungkinkan untuk mendapatkan kredit itu ya Pak bisa, ya? Sangat memungkinkan ya? Sangat memungkinkan. Oke, baik. Ya, kalau begitu kita sekarang akan mendengarkan sebuah lagu dulu ya Bapak-Bapak supaya kita sedikit rileks. Kan puasa nih ya, buka puasa kayaknya masih lama ya. Makanya kita tidak suguhkan minuman, tapi kita akan suguhkan yang satu ini. Saya panggilkan saja langsung Saifuddin dengan lagu Seroja. Kita berikan tepuk tangan. Remaja putri remaja rupanan elok dimanja jangan dimanja aku jalan iya oh sayang sekejap saja. Mengapa kau termenung, oh adik berhati bingung? Mengapa kau bermenung, oh adik berhati bingung? Mari bersama, oh sayang memetik bersama, oh sayang memetik bunga. Sekarang bukan bermenung zaman bermenung. Sekarang bukan bermenung zaman bermenung. Janganlah engkau percaya dengan asmara. Janganlah engkau percaya dengan asmara.
Sekarang bukan bermenung zaman bermenung. Sekarang bukan bermenung zaman bermenung. Janganlah engkau percaya dengan asmara. Janganlah engkau percaya dengan asmara. Saifuddin dengan serojanya luar biasa ya, dan kita masih ada di program Semanggi pastinya hadirin dan juga pemirsa, dan kita masih memberikan kesempatan kepada Anda untuk bertanya. Langsung saja telepon di pesawat telepon kami, mau bertanya ke Bapak Haryono Suyono atau mungkin ke Bapak Saudi juga boleh ya, kita tunggu ya. Dan pastinya kita masih membahas tentang pengembangan sumber daya manusia ya. Tadi kan ada Betul, Bapak Mbak Tommy Fani, yang menanyakan tentang anak jalanan. Kalau kita lihat ternyata masih banyak sumber daya manusia yang belum tergali potensinya, seperti tadi tenaga cacat, kemudian anak jalanan dan lain-lain. Itu kira-kira bagaimana, Bapak Haryono? Dengan Pak Saudi kita sedang memikirkan satu cara yang kita mencoba mencegah supaya adik-adik kita yang kebetulan tidak sekolah di SMA karena orang tuanya kurang mampu. Kalau di seluruh Indonesia, Mbak Fani, ada sekitar 60% anak-anak yang mestinya sekolah SMA tetapi tidak sempat sekolah karena orang tuanya kurang mampu. Jadi di Surabaya tentu kurang karena masyarakatnya lebih mampu. Tetapi saya yakin sekitar 30-40% anak-anak yang usianya sudah usia SMA itu tidak sekolah. Karena orang tuanya kurang mampu. Karena kita tahu kemarin yang bantuan operasional sekolah juga hanya untuk wajar Diknas yang 9 tahun itu persis, kan. Persis. Iya. Nah, ini yang perlu belum dinaikkan wajar mungkin ini. Pak, jangan cuma 9 tahun wajar Diknasnya. Bisa sampai 12 tahun nanti. Jadi saya sudah mencoba ya Sanda Mandiri di Purworejo, juga di Bandung, Depok, di Jakarta, di Tangerang. Nah sekarang dengan Pak Saudi ini kita akan mencoba di Surabaya mudah-mudahan. Dengan cara adik-adik kita itu kita ajak untuk berkumpul sama-sama anak-anak yang tidak sekolah dengan anak yang sekolah. Kemudian di situ kita dorong bekerja sama dengan Kuarda, Kuartir Nasional Daerah Pramuka, dengan Hiprada, Himpunan Pramuka dan Pandu Rida, yang usianya sudah seperti saya ini, untuk bersama-sama membangun satu wadah pramuka berbasis masyarakat. Nah, barangkali Pak Saudi bisa menyambut ini karena di bawah bimbingan beliau ini. Ya, gimana Pak Saudi? Jadi saya kira apa yang disampaikan Bapak Profesor Yonati cukup bagus sekali. Jadi di Surabaya ini memang meskipun kota metropolis ternyata juga masih ada ya cukup banyak juga ya. Banyak Pak. Iya. Yang tidak bisa bersekolah ya bahkan mereka menganggur karena tidak punya keterampilan banyak. Jadi saya kira dengan ide yang disampaikan oleh Bapak Profesor tadi cukup bagus. Jadi anak-anak yang sekolah nanti memang itu akan diberi satu keterampilan, mereka itu magang ya di sebuah usaha di sekitar sekolah. Jadi misalnya sekarang ada usaha bengkel sepeda motor misalnya. Lah sore hari yang sekolah ini itu sore hari mereka magang di usaha sepeda motor tadi nanti dibiayai oleh Sanda Mandiri. Lah anak-anak yang tidak bersekolah dia magangnya pagi hari dari lewat pramuka tadi, sehingga saya kira dengan cara begitu saya yakin nanti kalau dikembangkan dan dibantu oleh pemerintah ya saya kira itu merupakan satu ide yang prospektif lah ya sehingga ke depan mungkin SDM semakin bagus saya kira. Saya kira ide-ide semacam ini perlu ditumbuh kembangkan secara. Oke, kita berikan tepuk tangan. Luar biasa. Baik, dan kini kita berikan kesempatan kepada hadirin yang ada di studio, Bapak Ibu sekalian. Jika ingin bertanya langsung saja. Ya, silahkan Ibu. Ibu siapa, dari mana?
Seperti dari Universitas Airlangga ya, Mbak ya. Mbak atau Ibu? Ibu, silakan Bu. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang sekali saya pada sore hari ini berkesempatan untuk hadir di sini dan menanyakan langsung kepada Profesor Dr. Haryono maupun Bapak Kepala Dinas Pendidikan. Dalam menyelesaikan kesejahteraan yang mengarah pada keadilan tentu harus ada peningkatan kualitas sumber daya manusia ya Bapak. Betul. Seperti apa yang telah Bapak sampaikan tadi, bahwa dalam pengembangan sumber daya manusia atau Human Development Index ini ada 3 faktor, yaitu pendidikan, derajat kesehatan, dan daya beli masyarakat. Nah tentunya harus ada komponen-komponen yang difasilitasi oleh mungkin dalam hal ini pemerintah Bapak, yaitu tentang produksinya, pemasarannya, dan tentunya modalnya. Nah, dalam kaitannya untuk membangun birokrasi yang berwawasan entrepreneur, Pak, saya kaitkan dengan apa yang diperoleh oleh adik-adik kita yang diadakan pembelajaran tentang segala macam usaha. Itu mungkin perlu ada wadah khusus Pak untuk memfasilitasi produk-produk yang dihasilkan oleh mereka. Artinya saya merasa kalau produk-produknya bagus dan difasilitasi dengan wadah yang bagus, mungkin hasil-hasil produksi mereka bisa dikembangkan untuk tingkat regional, nasional maupun global. Jadi pertanyaannya Ibu? Pertanyaannya, apakah sudah ada wadah khusus bagi mereka untuk meningkatkan produk-produk atau memasarkan produk-produk mereka baik di tingkat regional, nasional maupun secara global. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silahkan Bapak Haryono mungkin. Pertanyaan sangat menarik, tadi belum dikenalkan namanya pada para penonton barangkali. Namanya siapa namanya? Maaf Pak, saya Wida Ningrum dari Ibu Wida ya. Ibu Wida Ningrum Ibu dari Wida. program Pascasarjana Unair, program studi pengembangan sumber daya manusia. Terima kasih. Mbak Ida ini mempunyai gagasan kalau produk-produk itu nanti bisa dipasarkan baik secara lokal maupun internasional, tetapi masih memikirkan perlu wadah tersendiri. Bagi saya, kalau wadah tersendiri itu lalu menjadi eksklusif. Saya anjurkan jangan lalu mikirkan wadah. Pikirkanlah sumber daya manusia dan produknya yang bisa bersaing dengan produk yang ada di sekitarnya. Kalau mau sederhana, wadah yang pertama coba dianjurkan untuk mengadakan semacam pasar Sabtu dan Minggu di desa-desa. Jadi di desa-desa ditarik orang-orang kota pergi ke desa pada hari Sabtu dan Minggu. Barang-barang yang tingkat produksinya belum setaraf internasional itu dijual pada hari Sabtu dan Minggu di pasar-pasar lokal. Kalau sudah naik, nanti naik masuk ke pasar biasa di kota-kota seperti di Surabaya ini. Kalau sudah luar biasa mempunyai ISO 9000, nah baru kita lempar ke pasar internasional. Tapi jangan sampai lalu timbul pikiran mau kita bikin wadah sendiri. Sebab kalau wadah sendiri, kalau manajemennya kurang baik, akhirnya nanti menjadi sangat terisolasi dan tidak bisa robos ke pasar-pasar yang luas. Seperti itu ya. Memang benar apa yang disampaikan Ibu Ida tadi, kita harus memberdayakan manusianya. Dan kalau kita berproduksi, jangan produksi yang mengikuti keahlian gurunya. Jangan. Sebab gurunya kalau ahli misalnya bikin renda, tidak laku di pasar, seluruh kampung bisa bikin renda, bisa ambruk itu usaha. Tetapi carilah produk-produk yang kiranya laku di pasar. Baru kita cari gurunya untuk mengajar keterampilan. Apakah keterampilan anak muda atau keterampilan ibu-ibu. Karena ibu-ibu dan anak muda itu biasanya belum bekerja. Ibu-ibu di Indonesia ini Mbak Fani bisa menjadi ibu-ibu yang luar biasa. Karena sementara itu pekerjaannya hanya mempunyai anak. Menetei anaknya, bopong anaknya, menghibur bapaknya. Nah kalau ini semua berubah menjadi tenaga-tenaga produsen, maka yang diimpikan Mbak Fani tadi bahwa kita bisa menjadi raksasa dunia bisa terjadi. Bisa ya, baik.
Ada lagi mungkin yang mau bertanya, hadirin yang ada di studio silahkan. Bapak. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Nama saya Khairul dari mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Airlangga, program studi pengembangan sumber daya manusia. Saya tertarik sekali dengan pemikiran strategis dari Profesor Haryono Suyono tadi, masalah pendidikan yang berorientasi pada life skill. Hanya kadang-kadang kita dihadapkan pada harapan masyarakat yang kadang-kadang bersifat paradok. Di sisi lain kita membutuhkan pendidikan dengan kualitas yang sangat bagus, tapi dalam sisi yang lain kita membutuhkan pendidikan yang semurah-murahnya. Nah, kepada Bapak Kepala Dinas, bagaimana mensiasati kondisi yang seperti ini? Terima kasih. Ya, baik. Silakan Pak Saudi. Iya, begini Mas Jawa tadi. Bapak Khairul ya, Iya, Mas atau Bapak? Bapak Khairul. Memang kita begini, di Surabaya sendiri lagi membangun sebuah visi pendidikan, di mana pendidikan yang dibangun adalah kualitas yang terjangkau sekaligus berwawasan global. Jadi ada 3 visi yang akan kita kembangkan di Surabaya ini. Nah, di dalam pengembangan pendidikan berkualitas, kita mengedepankan 2 hal. Yang pertama dari regulasi, yang kedua dari substansi. Dari regulasi ini kita mencoba untuk membahas satu aturan-aturan tertentu, baik ditujukan pada pengelola sekolah maupun pada pendidiknya. Artinya di sini untuk pengelola sekolah ini ada satu regulasi tentang bagaimana kinerja sekolah bisa bagus, itu ada regulasinya. Sekaligus pada tenaga pendidikan nanti ada standarisasinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, diragam pada substansi. Ini kita akan mencoba ada 2. Yang pertama kita akan mengembangkan sekolah wawasan di kawasan. Jadi sekolah unggulan di kawasan-kawasan dalam rangka untuk menghilangkan disparitas sekolah favorit yang dinilai masyarakat. Jadi inilah yang kita kembangkan. Nah, kemudian yang kedua perlu kita ketahui bahwa kita melihat di sekolah-sekolah itu ada masyarakat yang cukup bagus, cukup mampu, ada masyarakat yang nggak mampu. Lah di sini kita bagaimana memberikan satu layanan pendidikan yang berkualitas, tetapi juga bisa terjangkau oleh masyarakat yang nggak mampu. Lah masyarakat nggak mampu ini kita beri satu dana khusus ya, yang disebut dengan bantuan operasional sekolah, sekaligus ada dana sharing dari pemerintah kota, sehingga kita antara pemerintah pusat dibantu dengan sharing dengan pemerintah daerah, artinya pemerintah kota Surabaya ini kita beri pada masyarakat nggak mau bebas total, sehingga tetapi tetap kualitasnya tetap kita kedepankan, sehingga pemberiannya tidak seperti kalau SD itu 19,5 tapi 30.000. Ini harapkan bahwa dengan dana 30.000 diberikan untuk operasional sekolah itu, kita berharap bahwa sekolah tetap mengedepan kualitas, tetapi yang nggak mampu digratiskan. Nah, sementara yang mampu nanti mungkin bisa dikurangi sehingga tidak terlalu mahal. Jadi ini yang kita garap gitu loh. Begitu Mas Khairul yang bisa saya berikan jawaban. Baik, kita masih memberikan kesempatan kepada hadirin yang ada di studio atau mungkin pemirsa yang ada di rumah yang mau bertanya. Sementara barangkali Mbak Fani dapat saya tambahkan bahwa Yayasan Damandiri bekerja sama dengan Lembaga Indonesia untuk Pengembangan Manusia yang berpusat di Universitas Airlangga sekarang ini menawarkan kepada tidak kurang dari 15 kabupaten dan kota di Jawa Timur ini program untuk memberi kesempatan kepada guru-guru SMA yang berada pada posisi belum SMA yang paling unggul, katakanlah nomor 3, nomor 4 dari kabupaten yang bersangkutan untuk magang pada sekolah yang unggul. Betul. Agar supaya sekembalinya dari magang nanti dengan bantuan dari Lembaga Indonesia untuk Pengembangan Manusia dan universitas-universitas yang menjadi anggota dari LIPM ini bisa kembali ke SMA-nya, menjadikan SMA-nya SMA unggul yang baru. Baik. Nah, jadi sekolah tidak kehilangan uang, lalu pemerintah tidak kehilangan uang, tapi LIPM bersama-sama dengan Yayasan Damandiri yang membiayai guru-guru yang magang pada sekolah unggul tersebut. Seperti itu. Tapi kalau kita bicara soal kualitas pendidikan ya, itu memang standarisasinya masih belum jelas ya Pak ya. Masih ada sekolah yang memang bagus sekali dan ada sekolah yang sangat kurang. Jadi kan kualitasnya memang
Tapi minimal, Mbak, minimal ada 5 langkah yang dapat ditempuh oleh suatu SMA misalnya untuk menjadi sekolah unggul. Nomor 1, harus secara rajin meluangkan waktu untuk mempelajari mata pendidikan, mata pelajaran yang memang menjadi syarat utama. Sekolah Pak Samhudi yang SMA 15 nomor 1 dulu, tadinya bukan SMA unggul, tetapi karena setiap hari anak-anaknya itu mestinya pulang jam 1 lalu pulang jam 4, tetapi belajar tambahan mata pelajaran khusus itu, akhirnya tidak ada anaknya yang tidak lulus dengan nilai baik. Saya memuji ini, Pak. Sebab kalau Bapak sendiri sebagai kepala dinas memuji SMA 15, nanti SMA lain protes. Mentang-mentang dulu bekas sekolahnya. Nomor 2, Mbak, anak-anak ini dianjurkan untuk membuat klub-klub. Ada klub bahasa Inggris, klub bahasa Indonesia, klub matematika, dan lain-lain. Sehingga antar mereka berlomba di dalam klub-klub itu. Nomor 3, harus ada hari-hari tertentu yang tidak boleh bicara pakai bahasa Jawa, tidak boleh bicara pakai bahasa Indonesia, kecuali bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Nomor 4, orang tua harus dilibatkan untuk ikut serta membantu anak-anak ini melakukan praktek-praktek dengan pengeterapan ilmu yang dipelajari di sekolah. Dan nomor 5, anak-anak ini jangan dikurung di sekolahnya. Ajak ke tempat-tempat tertentu, belajar di lapangan, belajar ke sekolah-sekolah unggul, belajar ke universitas, lihat bagaimana kalau kita ikut kuliah. Jadi pura-pura menjadi mahasiswa, baru dia tahu bahwa dia tidak tahu apa-apa. Kalau dia tidak tahu apa-apa, kembali ke sekolah, dia akan rajin belajar. Itu 5 hal tersebut apakah sudah disosialisasikan kepada SMA-SMA yang ada atau gimana? Jadi kan yang baru saja disampaikan Bapak Haryono. Saya melihat bahwa apa disampaikan oleh Bapak Profesor cukup bagus dan sudah sebagian diterapkan ke sekolah-sekolah. Seperti contoh tadi sudah kita terapkan, dan juga perlu diketahui bahwa untuk pengembangan sumber daya manusia khususnya pada pendidik, ini memang kita akan menggunakan teori kemitraan. Jadi ini secara nasional juga kita terapkan, tapi di Surabaya akan kita coba, Pak Prof. Jadi bagaimana tadi bahwa guru yang sekolah yang kurang bagus ya dinilai oleh masyarakat itu dimagangkan pada sekolah yang bagus, mungkin ada di dalam negeri, mungkin bisa di luar negeri dalam bentuk school sister gitu ya. Jadi kebetulan Bapak Bambang DH ini juga punya konsen ke sana. Saya kira nanti ke depan, nanti apa yang disampaikan oleh Bapak Profesor nanti akan kita wujudkan di Kota Surabaya sebagai kota metropolis yang ke depan gimana globalisasi ini juga bisa ditangkap oleh Surabaya. Begitu ya. Seperti itu ya. Iya. Kemudian target-target ke depan apalagi nih Pak untuk Surabaya nih Pak, untuk pengembangan sumber daya manusia tentunya. Yang jelas pertama kita untuk pendidikan ini kita mencoba untuk menghilangkan disparitas kefavoritan. Karena kita melihat bahwa Surabaya ternyata ini favorit tadi tengah itu, sementara di pinggir-pinggir masih belum. Lah ini yang tadi idenya dari Pak Profesor tadi, kita mulai dari SMA 15 ini kita kembangkan pada sekolah di kawasan di pinggiran yang lainnya. Dan ini kita coba sudah di SMA 22 sudah dimulai, SMA di 17 sudah dimulai, SMA 4 juga sudah mulai. Sehingga dengan cara begitu saya yakin ke depan nanti akan ada sekolah-sekolah yang favorit difavoritkan oleh masyarakat sekitar. Dan inilah akan kita kembangkan. Kemudian yang kedua, kita melihat bahwa Kota Surabaya kota metropolis yang mana visinya antara lain adalah mengembangkan jasa kan ya. Nah, jasa termasuk jasa pendidikan. Saya kira ke depan nanti kita melihat bahwa Surabaya mungkin jadi banyak orang luar negeri ke sini. Gitu Pak Prof. Nah, itu yang akan kita coba untuk mengedepankan gimana membuat sekolah pendidikan yang itu punya taraf secara internasional. Nanti ini akan kita garap, ini ada 2 kelas yang sudah kita garap, yaitu SMA 5 sama SMA 15. Nah ke depan nanti akan kita kembangkan lagi lebih banyak, sehingga nanti kita berharap bahwa di samping kualitas secara regional tapi secara internasional juga akan kita garap. Itu seperti itu. Iya, targetnya seperti itu. Kalau dari Bapak Haryono apalagi nih Pak yang harus? Tidak itu saja Mbak Fani, yang sebenarnya rencananya sore ini kita akan berbincang-bincang dengan Pak Wali Kota sendiri. Iya, betul. Dalam waktu sebulan ini kita akan undang tamu-tamu dari sekitar 9 negara untuk bertemu dengan Pak Wali Kota, yaitu tamu-tamu dari AWEC.
yang pada tanggal 1, 2, 3, 4 Desember nanti akan menjadi tamu Bapak, dan teman-teman dari Surabaya ini satu demi satu kita kirim ke Kobe untuk mempelajari masalah-masalah yang ada di kota Kobe. Tamu-tamu ini ada yang dari India, dari Korea, kemudian dari Jepang dan negara-negara lain, Pakistan, untuk melihat apa yang sedang terjadi di Surabaya dalam rangka pembangunan sumber daya manusia. Mudah-mudahan nanti tepat pada acara seperti ini bisa kita juga jadikan semacam tamu untuk acara Semanggi di TVRI Surabaya. Harusnya bisa ya Pak ya. Kemudian apalagi Bapak yang harus kita lakukan, mungkin bisa langsung disampaikan untuk pengembangan sumber daya manusia ini Bapak, supaya kita memiliki sumber daya manusia yang siap menghadapi tantangan di era globalisasi ya. Persis. Semanggi ini merupakan forum yang setiap 2 minggu kita tayangkan pada jam yang sama. Melalui Semanggi ini kita mengundang bupati, wali kota untuk tampil dan menceritakan kepada masyarakat di Jawa Timur dengan ide agar masyarakat yang lain siap, karena kita mempunyai sumber daya manusia yang sangat melimpah Mbak Fani. Betul. Sumber daya alam bisa habis, sumber daya nuklir kita tidak punya, tapi sumber daya manusia setiap hari lahir beribu-ribu. Setiap tahun kita punya 5 juta yang baru. Mari kita kembangkan sumber daya manusia sejak saat yang sangat dini. Kalau kita bisa memelihara kesehatan mereka, bisa menyekolahkan setiap anak yang kita lahirkan, dan memberi penghasilan dengan usaha kerja keras, bukan meminta-minta anak-anak kita ini, maka anak-anak bangsa Indonesia Mbak Fani dan Pak Sam Udi, kita akan mempunyai kekuatan yang luar biasa untuk membangun dan mengantar Indonesia yang sejahtera. Seperti itu ya. Baik, kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Ya, dan akhirnya terima kasih banyak Bapak Haryono Siono, Bapak Saudi juga. Dan hari ini walaupun ada 3 aspek Bapak katakan di dalam sumber daya manusia, ada pendidikan, kesehatan, dan juga ekonomi ya. Tapi kita hari ini banyak berbicara soal pendidikan. Mungkin di lain waktu kita akan membicarakan aspek-aspek yang lain ya Bapak ya. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak Haryono dan juga Bapak Saudi. Terima kasih ya. Baik, dan akhirnya saya panggilkan saja yang terakhir ada Sinta Ayu dan juga Saifuddin yang akan membawakan lagu Taubat. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada hadirin yang ada di studio, juga pemirsa yang ada di rumah telah menyaksikan program Semanggi. Saya Fani Sutrisna beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya panggilkan Sinta Ayu dan Saifuddin dengan Taubat. Detik demi detik berdetak sangat lamban, menyiksaku dalam penantian. Detik demi detik berdetak semakin lamban, menderaku dalam pengharapan. Semakin erat aku rekap kehidupan, semakin sempurna kekawan. Dan ketika senja telah berganti gelap, duka dan sesal datang terlambat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betapa panjang jalan yang harus kulalui untuk sampai di hari ba'amu. Betapa jauh jejak langkahku tersesat sebelum akhirnya aku bertobat. Asyhadu an la
Detik demi detik berdetak sangat lambat, menyiksaku dalam penantian. Detik demi detik berdetak semakin lambat, menderaku dalam pengharapan. Semakin erat aku rekap kehidupan, semakin sempurna kekalahan. Dan ketika senja telah berganti gelap, duka dan sesal datang terlambat. واشهد أن محمد رسول الله واشهد أن محمد رسول الله. Betapa panjang jalan yang harus ku lalui untuk sampai di hari bahagia. Betapa jauh jejak langkahku tersesat sebelum akhirnya aku... Pemirsa, beduk akan segera ditabuh, adzan maghrib akan segera